Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama Panatua Zaesin di alur cerita Sioyan di Battle Through the Heavens Season 6. Sebelum kalian nyimak alur ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih. Kita langsung saja ke ceritanya. Battle Through the Heavens, Chapter 1307, Kaisar Naga, Xian. Tangisan sedingin es yang bergema di samping telinga King Yan tidak nyaring, tetapi pada saat ini, itu menyebabkan jiwanya bergetar hebat karena tangisan itu mengandung tekanan yang tidak dapat dia tolak. Tekanan semacam ini berasal dari jiwa dan garis keturunannya. Garis keturunan bangsawan yang matang. Pucat muncul di wajah King Yan saat tubuhnya menegang. Tangannya, yang hampir mendarat di atas kepala Xiao Yan, tiba-tiba berhenti. Dia tidak ragu-ragu sedikit pun saat jari kakinya menekan udara kosong untuk menarik ke belakang secara eksplosif. Sementara sosok King Yan mundur, pilar ungu keemasan tiba-tiba keluar dari kuali besar. Itu menembus ruang kosong, dan dalam sekejap mata, itu menabrak tubuh King Yan. Bang! Cahaya ungu keemasan meledak di tubuh King Yan. Angin yang menakutkan menyebabkan tenggorokannya terasa manis saat dia mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya akhirnya terbang kembali dengan cara yang menyedihkan. Saat King Yan dikirim terbang, Siasa dan para ahli lainnya, yang bertarung dengan kelompok Hei King di sekitar gunung berapi, mengalami perubahan drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala, dan mata mereka melihat ke kuali besar, yang dikelilingi oleh nyala api. Sosok cantik samar-samar muncul dari tempat itu. Ketika sosok halus itu muncul, mereka bisa dengan jelas merasakan darah di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih. Mereka hampir tidak bisa membantu tetapi berlutut di langit setelah didorong oleh perasaan mendidih ini. Garis keturunan bangsawan sejati telah dibangkitkan. Mata Hei King melihat ke kuali besar saat dia bergumam kegirangan. Nyala api yang membara di dalam kuali besar perlahan-lahan padam di depan banyak mata yang hadir. Sosok tinggi perlahan muncul di depan semua orang. Wanita yang muncul mengenakan jubah ungu keemasan. Seekor naga dan burung phoenix menari di atas jubah itu. Mereka tampak seperti hidup, memancarkan aura mulia yang tidak bisa disembunyikan. Sosok itu tinggi dan memiliki rambut ungu panjang yang mengalir ke seluruh tubuhnya seperti air terjun. Rambutnya tersebar di pinggangnya yang sempit dan mencapai pantatnya. Wanita itu sangat cantik, mata ungunya telah berubah menjadi warna ungu keemasan. Mereka tampak misterius, mengandung pesona magis. Di bawah tatapan mata ungu keemasan ini, seolah-olah seluruh dunia akan tunduk padanya. Xian saat ini tidak lagi memiliki penampilan seperti gadis kecil. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi wanita dewasa, yang penampilan cantiknya bisa membawa bencana ke suatu negara atau kota. Banyak mata awalnya linglung karena aura mulia Xian. Mata mereka berkumpul di belakangnya. Sepasang sayap emas ungu sepanjang 10 kaki dengan lembut dikepakkan. Angin tercipta dan suara guntur dipancarkan samar-samar saat sayap dikepakkan, mengguncang jiwa seseorang. Sayap Phoenix surgawi, tubuh naga kuno. Kegembiraan di wajah Hei King semakin padat saat dia melihat sepasang sayap ungu emas di punggung Xian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berlutut di langit. Suara hormatnya mengandung pengabdian yang berasal dari hatinya. Salam untuk Yang Mulia Kaisar Naga. Salam untuk Yang Mulia Kaisar Naga. Setelah Hei King berbicara, para ahli dari Pulau Naga Timur segera berlutut dengan ekspresi liar. Mereka semua memberi salam dengan tertib. Siasa, King Yan, dan ahli lainnya dari pulau lain juga mengungkapkan ekspresi berbeda ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka bukan anggota dari Pulau Naga Timur. Karena mereka telah tunduk pada 3 Raja Naga Besar untuk waktu yang lama, mereka tidak bertingkah seperti Hei King dan yang lainnya meski telah merasakan tekanan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan mereka. Siasa, King Yan, kalian semua sangat berani. Kamu tidak berlutut setelah melihat Kaisar Naga. Hei King tiba-tiba menoleh dan dengan marah berteriak pada kelompok King Yan. King Yan dan Siasa tertawa kecil saat mendengar jeritan marah Hei King. Darah mereka benar-benar ditekan saat dilihat oleh mata ungu keemasan dari kejauhan. Tekanan semacam ini jauh lebih kuat daripada tekanan dari tubuh 3 Raja Naga Besar. Kami telah melihat Kaisar Naga, tapi kami semua adalah bawahan dari Raja Naga. Kami akan datang dan bertemu Kaisar Naga di masa depan ketika kami punya waktu. Keduanya bertukar pandang sebelum mengeraskan kulit mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, keduanya tidak lagi berani untuk tinggal lebih lama lagi.
tubuh mereka dengan cepat mundur. Bajingan, Hei King sangat marah saat melihat orang-orang ini berbalik untuk melarikan diri. Dia baru saja akan mengejar ketika Ziyan, yang baru saja keluar dari kuali besar, melambaikan tangannya. Sayap ungu keemasan di punggungnya mengepak dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan gaya seperti hantu. Ketika dia melihat matanya yang berlumuran darah dan tangannya yang kaku, mata ungu emasnya, yang sepertinya selalu mengandung jumlah bangsawan yang tak ada habisnya, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Istirahat dulu, itu sulit bagimu. Tangan Ziyan dengan lembut diletakkan di dahi Xiao Yan. Cahaya ungu keemasan yang kaya terwujud dari tubuh Ziyan. Itu mengikuti jarinya dan dengan cepat memasuki tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, tubuhnya terbungkus oleh cahaya ungu keemasan. Mata Xiao Yan yang tertutup darah perlahan ditutup. Kaisar Naga Agung, itu semua berkat usaha adik kecil yang tak kenal lelah selama periode waktu ini sehingga kristal naga Phoenix telah meleleh. Hei King bergegas ke depan dan dengan hormat menjelaskan situasinya. Aye, aku tahu. Ziyan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah bertransformasi ke bentuknya saat ini, nampaknya karakternya telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Rasa dinginnya yang acuh tak acuh tampaknya mengandung bangsawan yang sebanding dengan dunia. Di hadapan aura ini, bahkan Hei King tidak berani memperlakukannya sebagai gadis kecil yang nakal sejak saat itu. Sebaliknya, dia menganggapnya sebagai kaisar naga baru dari suku naga Void kuno. Jaga dia baik-baik dan biarkan dia istirahat dengan benar. Serahkan masalah Pulau Naga padaku. Ziyan menyerahkan Xiao Yan, yang masih ditutupi oleh cahaya ungu keemasan, dan memberi perintah. Dimengerti. Hei King buru-buru mendukung Xiao Yan dengan hormat setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memegang Xiao Yan di pelukannya saat dia dengan cepat menarik kembali. Setelah Hei King dan Xiao Yan mundur, mata ungu keemasan Ziyan melayang di sekitar Pulau Naga kuno, yang masih terlibat dalam banyak perkelahian. Sayap di belakangnya mengepak dengan lembut. Sosok cantiknya segera muncul tinggi di langit, tampak seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melihat semua pertempuran dari atas. Cahaya ungu keemasan yang kaya terus menyebar dari dalam tubuhnya seperti gelombang laut. Itu tersebar di setiap sudut Pulau Naga kuno seperti hujan. Ini, tekanan garis keturunan yang sangat kuat. Tekanan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh 3 Raja Naga besar. Itu adalah Kaisar Naga. Semua medan pertempuran di dalam Pulau Naga kuno terhenti hampir seketika ketika cahaya ungu keemasan menyebar. Semua orang benar-benar tercengang. Saat bermandikan cahaya ungu keemasan semacam ini, mereka bisa merasakan bahwa bahkan darah di dalam tubuh mereka tiba-tiba melambat. Ini, mata Menyan kaget saat dia melihat ke langit. Cakar naga, lengan naga, del. Di tubuhnya mulai berubah di bawah cahaya ungu keemasan. Dalam sekejap, dia sekali lagi kembali ke penampilan pria tua biasa. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lamban. Apakah itu benar-benar berhasil? Penatua Zuli tercengang saat dia mempelajari sosok di langit. Sesaat kemudian, kegembiraan yang sulit ditahan dengan cepat melonjak ke dalam hatinya. Kedua kakinya perlahan berlutut di langit, air mata lama jatuh. Seorang kaisar naga akhirnya muncul di suku naga Void kuno. Bang-bang, banyak sosok di langit, di tanah, dan di sekitar gunung berlutut dengan hormat dan tulus pada saat ini. Bahkan beberapa ahli yang lebih lemah dari 3 pulau lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari darah dan jiwa mereka. Kaki mereka ditekuk, dan mereka tiba-tiba berlutut. Suku naga kuno tidak berlutut ke langit atau bumi. Di dalam hati mereka, dewa sejati adalah Kaisar Naga, yang memiliki garis keturunan bangsawan yang sempurna. Pada saat ini, banyak yang rela menyerahkan segalanya karena garis keturunan mereka yang diwarisi dan iman jiwa mereka. Fakta bahwa suku naga kuno telah terpecah selama bertahun-tahun dan cukup banyak ahli dari 3 pulau naga memiliki aura agung dari 3 raja naga besar tidak masalah. Dengan kemunculan Kaisar Naga, 3 raja naga besar benar-benar akan panik. Menyan dengan lembut menghela nafas. Meskipun seseorang sekuat dia tidak berlutut pada saat ini, dia masih membungkukkan tubuhnya ke sosok di langit yang jauh. Masalah hari ini telah gagal total. Dengan kehadiran Kaisar Naga yang agung di Pulau Naga Timur, para elit dari 3 pulau lainnya tidak lagi memiliki kekuatan bertarung sekecil apapun. Mata Menyan sama seriusnya saat bertukar pandang dengan Siasa. Anggota suku biasa dari suku Naga Void kuno tidak dapat menyerang Kaisar Naga.
Bahkan seseorang dengan kekuatan mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang keterlaluan ini. Para komandan dari 3 pulau, pergi bersama orang-orangmu dalam waktu 10 napas. Sementara mereka berdua menghela nafas, suara tenang yang dipenuhi dengan prestise yang tidak bisa ditahan perlahan turun dari langit yang jauh. Men Yan dan Xiao tertawa getir saat mendengar kata-kata ini. Men Yan menoleh untuk melihat Zuli. Dia dengan lembut berkata, kegigihan Pulau Naga Timur mungkin benar. Namun, Anda semua harus berhati-hati di masa depan. Ketiga Raja Naga besar itu semuanya dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka tidak akan mengizinkan Kaisar Naga yang agung untuk menyatukan suku Naga kuno. Petik 2. Men Yan berhenti lebih lama lagi setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya dan memimpin banyak sosok manusia ke ruang kosong di luar Pulau Naga Timur. Orang-orang dari 2 pulau lainnya juga buru-buru mengikuti. Mereka tidak berani ragu sedikit pun. Setelah kamu kembali, beritahu 3 Raja Naga besar bahwa suku Naga Void kuno hanya memiliki 1 Kaisar Naga sejak zaman kuno. Tidak ada Raja Naga, ketika saatnya tiba, Kaisar ini secara pribadi akan mengambil jejak garis keturunan bangsawan di dalamnya. Petik 2. Sosok yang ditutupi oleh cahaya ungu keemasan di langit sekali lagi berbicara ketika para ahli dari 3 pulau melarikan diri ke ruang kosong. Tubuh kelompok Men Yan tanpa sadar gemetar saat kata-kata ini masuk ke telinga mereka. Tampaknya perubahan besar akan terjadi dalam suku Naga Void kuno segera. Kaisar Naga baru yang hebat ini marah oleh tindakan arogan dan mendominasi dari 3 Raja Naga besar. Kemarahan Kaisar Naga akan mengguncang dunia. Bersambung.